Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan yang kemarin. Nisa'ukum harthul lakum. Perempuan-perempuan kalian itu adalah ladang bagi kalian. Ai mahallu zar'ikum, tempat kalian menanam. Zar'a itu kan menanam. Al-walada, laki-laki, anak. Fa'tu harsakum, maka datangilah harsakum, ladang kalian. Ai mahallahu, tempatnya ladang ya. Wa huwa al-qubulu. Anna kaifa, bagaimana, syi'tum, kamu menghendaki. Min qiyamin, berdiri, wa qu'udin, duduk, wa tija'in, berbaring, wa iqbalin, di depan, wa idbarin, di belakang. Nazala, ayat ini turun roddan, karena untuk menolak anggapan liqaulil yahudi, atas ucapan Yahudi. Apa ucapan Yahudi itu? Man ata imra'atahu qubulaha, orang siapa yang mendatangi istrinya dari arah depan, mendatangi istrinya di kubulnya, di farjinya ya, min jihadi duburiha, tapi dari belakang, ja'al waladu ahwala, maka anaknya akan datang dalam keadaan matanya juling. Tapi ini nggak benar, nggak apa-apa. Ini anggapan orang Yahudi aja, mitos. Jadi sejak dulu pun ada banyak mitos. Ya, seperti kalau perempuan kalau nyapu-nyapu, kalau nggak bersih suaminya brewoken. Nah itu mitos itu. Sekarang lah kalau pacarnya brewoken, apa nggak tambah disengaja? Sengaja, Bu, saya brewoken supaya suami saya brewoken, kan repot gini. Ya, itu dulu boleh jadi, zaman dulu boleh jadi orang brewoken itu orang-orang yang nggak benar atau orang-orang yang kurang bersih. Orang Jawa dulu kan sering ke sawah ya, ke sawah, wajahnya nggak kerawat, terus ininya nggak dirapikan, gini kan orang takut. Jadi itu terus. Kalau perempuan nggak boleh duduk di depan pintu, itu juga mitos. Terus kalau pakaian bayi nggak boleh direndam, badannya panas. Saya udah coba sengaja, mau saya tes, saya rendam baju-baju anak waktu bayi itu. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Pempes enggak boleh dibakar, enggak punya penyakit cacar. Setiap hari masuk sampai enggak tahu dia apa. Nah, mitos-mitos itu banyak yang enggak benar. Tapi yang benar ya boleh jadi ada, tapi boleh jadi bukan karena mitosnya itu, boleh jadi ya ketepaan, kebetulan. Maka harus diserasikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti hari baik. Dalam kitab Qurratul Uyun ada hari Senin untuk ini, Selasa untuk ini. Tapi di kesimpulannya apa? Semua hari itu baik milik Allah. Jadi kalau mau ngapa-ngapain harus diawali dengan sedekah supaya jadi hari baik. Karena bala as-sadaqatu tadfa'ul bala. Dan bala nggak bisa mendahului sedekah. Lebih dulu mana sedekah apa bala? Sedekah bala. Kalau sedekah sudah datang, bala nggak bisa nembus, sudah tutup sama sedekah. Maka sedekah subuh itu di situ. Kalau sedekah subuh sudah selesai, bala tutup semua. Proteksi diri di situ. Yang kedua, kalau ngapa-ngapain hari Kamis, Allahumma barik li ummati fi bukuri yaumil khamis. Hadisnya begitu. Jadi kalau mau ngapain usahakan hari Kamis. Kalau apa-apalah. Hadis soalnya ya, bukan mitos. Kalau mitosnya macam-macam. Wa qaddimu li anfusikum, lakukanlah. Qaddama itu kan mengajukan kalau bahasanya. Lakukanlah untuk dirimu sendiri al-amalas sholihah, amal yang baik. Kata tasmiyati seperti membaca bismillah indal jima'i, ketika jima. Kenapa kok baca bismillah? Karena setan nggak bisa. Jadi setan itu wasyarikhum fil amwali wal auladi. Setan itu ikut campur dalam urusan uang kita dan ikut campur dalam hal jima, anak. Itu.
Seperti toyol itu kan fil amwal kan? Fil amwal dia. Ikut campur. Jadi kalau kepin kotak kita amal dari toyol gitu ya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sudah kejadian nyata itu. Di Surabaya apa di mana itu? Jadi ada orang punya apa? Berangkas uang. Ke lemari baja. Kuncinya hanya dia megang di dompet. Tapi uangnya berkurang, tapi nggak semuanya berkurang. Akhirnya untung dia ke ustadz kan, bukan ke orang-orang yang nggak benar. Akhirnya disuruh apa? Buka baca bismillah, tutup baca bismillah. Itu aja. Akhirnya nggak hilang lagi. Hanya itu aja, bismillah buka, bismillah tutup. Itu juga sudah saya praktek sama teman saya yang sering mengalami ya curhat sama saya, kemudian saya kasih teori itu. Alhamdulillah enggak ada keluhan lagi. Karena dalam sebuah hadis setan nggak bisa buka sesuatu yang ditutup dengan bismillah. Dan setan nggak bisa masuk sesuatu yang dibuka dengan bismillah. Buka baca bismillah, setan nggak bisa masuk. Nutup dengan bismillah, setan nggak bisa buka. Hadis itu. Jadi buka pintu bismillah. Nutup bismillah aja. Kalau gitu bismillah gitu aja. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ya enggak apa-apa. Dan bahkan makan itu aja bismillah aja hadisnya. Ibda bi bismillah. Lah ulama itu malah beda pendapat kalau sampai Ar-Rahmanir-Rahim justru. Kalau bismillah sepakat boleh. Kalau sampai Rahim gimana? Khasiatnya dapat apa enggak? Ada yang mengatakan enggak dapat khasiatnya karena hadisnya bismillah. Ulama enggak dapat, kan sudah diselesaikan kewajibannya, ini kan hanya bonusnya aja bahasanya gitu. Nah, justru yang beda pendapat malah sampai Ar-Rahim. Yang enggak beda malah bismillah, enggak beda bismillah. Itu. Ya, tapi kalau saya enggak apa-apa sampai Ar-Rahim kan. Ya gitu kan. Ya ulama bismillah. Maka doanya jima itu bismillah. Bismillah ya awalnya. Bismillah Allahumma ja'alna syaitan. Wa ja'alna syaitan ma razaqtana. Itu doanya. Dan itu ternyata ada yang cerita sama saya. Pak Malik yang cerita kayaknya. Waktu saya di mobil itu di daerah Bunga. Itu istrinya sudah mau disetubui oleh genderuwo. Genderuwo memang sukanya perempuan memang. Itu sudah jadi khas. Yang suka perempuan itu genderuwo. Meskipun yang juga suka, tapi yang paling dominan genderuwo. Kan banyak macamnya setan ya. Genderuwo, kuntilanak, pocong, terus kemudian banaspati kalau di laut, toyol, terus kepala. Terus banyak jenis-jenisnya. Itu memang jenis ya. Jenis itu jenis setan lah. Memang sudah ada sejak awal. Itu sudah makhluk Allah yang lain. Itu dia ini ketika sudah mau berhubungan, si perempuan baca bismillah, langsung itu keluar bulu hitam langsung lari genderuwonya. Jadi tapi menyerupai suaminya. Di YouTube juga ada anak genderuwo di YouTube. Iya. Di Surabaya katanya ini juga ada. Suaminya kan becak malam pulang, terus paginya suaminya pulang katanya nggak pulang. Berarti semalam. Nah itu. Hati-hati. Sama juga ada jin yang suka laki-laki. Jadi kalau baca bismillah, ulama dalam sebuah kitab, lupa saya nama kitabnya, ulama beda pendapat apakah boleh menikah dengan jin, ulama beda pendapat juga sepertinya. Ada yang mengatakan nggak boleh karena bukan makhluknya, ada yang mengatakan boleh. Nah seterusnya wallahu a'lam bishawab. Itu ada kitab khusus itu. Saya lupa, saya pernah baca. Jadi kesimpulannya apa? Islam itu subhanallah, ajarannya lengkap, benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kalau mau baca jima harus bismillah. Kalau nggak baca itu setan anaknya nakalnya luar biasa itu. Makanya besok kalau punya anak lahir habis kan baca. Itu juga ada doanya. Kalau pas keluar maninya itu ada doanya. Pas keluar mani itu ada doanya. Allahumma ja'al nutfatana. Nutfah itu apa? Sperma ya. Zurriyatan thayyibah. Keluarga yang baik. Itu ada doanya semua itu. Nah, terus kemudian anak itu kalau lahir kan diadani, populer kan itu kan? Populer. Dalam kitab Fiqh Madillah tuh, Syekh Abu Zuhaili ada doa yang lain. Apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Surat Maryam. Surat Maryam Ali Imran. Itu meskipun laki-laki doanya u'idzuha. Karena tafaulan dengan Al-Qur'an itu.
supaya aman dari setan. Ada setan namanya umul apa? Ada setan khusus untuk goda anak bayi. Umul apa namanya itu? Lupa saya. Bahasa Arab. Kalau Indonesia kamu nggak tahu. Kan bahasa Arab namanya. Makanya kalau anak kecil itu rawan digoda. Supaya nggak digoda gimana caranya? Nah, kalau dalam kitab Nurul Madat saya sampaikan dalam hadis dikalungi a'udzu bikalimatil tamat itu kan dalam Nurul Madat. Tapi kan kita nggak enak kalungan gitu kan, udah nggak zamannya sekarang. Berarti gimana caranya? Ada doa dalam MBS itu doa anak soleh kan? Wa'idzu auladi bikalimatillahi tammah min syarri kulli syaitani wa hammin kulli 'allamah. Nah, itu ada doanya bagi orang tua baca itu. Tapi pas lahir dibacakan itu, selain azan bacakan itu. Bacakan juga Al-Qadr supaya nggak zina selama-lamanya. Khasiatnya Al-Qadr itu seperti itu. Al-Qadr juga khasiatnya supaya anaknya cerdas dan nurut. Nah, itu penting. Nah, terus kemudian ini penting loh, Rek. Kalau kamu punya anak nggak nurut itu sumpahnya udah nggak ada kebahagiaan selain itu. Kalau kamu sudah jadi orang dewasa, orang tua itu prestasimu itu jadi anakmu itu, bukan kamu yang berprestasi yang juara lomba. Ya anakmu yang juara kamu bisa senang, bukan kamu yang lomba. Sudah tua-tua lomba puisi. Ya, sudah nggak zamannya lagi, sudah selesai. Kalau lomba puisi musabaqah anaknya itu. Kamu ya tinggal mentirakati anaknya, bukan kamu yang lomba, sudah selesai. Nah, itu seperti itu. Surat Al-Qadr itu khasiatnya. Jadi kalau anak lahir bacakan itu. Insya Allah dijaga oleh Allah. Ya, jadi terus lagi apa namanya? Ketika ada seorang Habib, ini seingat saya Habib Munzir, ditanya kok bisa punya anak yang soleh itu gimana caranya? Apa ada doa khusus? Katanya beliau nggak ada doa khusus. Tapi saya itu setiap kali lihat anak saya doakan di hati saya. Jadikan anak yang soleh. Setiap kali melihat anaknya langsung doa sama Allah. Jadi sudah berapa kali mendoakan. Tapi kalau orang kiai-kiai Jawa, Gusmi dan seterusnya itu memang sudah populer dan itu betul-betul mujarab apa Fatihah bisa itu luar biasa kuatnya itu juga. Selalu kuat sekali itu. Atau ditambah dengan Rabbi habli minas sholihin setiap kali mencium atau apa. Jadi kalau mencium anak jangan sekedar dicium toh sambil didoakan. Rabbi habli minas sholihin atau Allah mubarik li fi waladi barakatan azimah. Allah mubarik li fi waladi barakatan azimah. Di hati aja sambil dicium, sambil disayang-sayang. Jangan sekedar itu. Nah, ini bedanya orang soleh sama orang yang tidak soleh. Maka kalau punya istri yang enggak soleh berbahaya. Pas anaknya nangis, anak dangdutan barna. Repot. Kalau istrinya soleh, jak salawatan kan, baca ayat kursi, Quran. Nah, ini pentingnya di situ. Yes, wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah. Sudah 13 menit ya. Fi amrihi dalam perintahnya, wa nahyihi dan larangannya. Wa'lamu ketahuilah annakum mulaqu sesungguhnya kalian semuanya itu akan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah bil ba'si dengan apa? Dengan dibangkitkan dari kuburnya. Fayujazikum maka Allah akan membalas kalian semuanya bi a'malikum dengan amal-amal kalian. Wa basyiril mu'minina berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman allazina ittaqawhu bil jannati yang bertakwa kepada Allah. Mukmin yang bertakwa. Apa kabar gembiranya? Bil jannati dengan surga. Itu ya. Nah, sudah. Ini sudah 14 menit, kurang 1 menit. Kita jangan lama-lama karena setiap hari ngajinya. Kenapa kok perempuan dikatakan harsun? Harsun apa? Ladang. Ternyata survei membuktikan, penelitian, perempuan itu tidak bisa menentukan gen laki-laki atau perempuan. Nggak bisa menentukan anak laki-laki, nggak bisa. Yang perempuan itu yang menentukan sperma laki-laki. Jadi sperma perempuan selalu Y dia. X ya, selalu X. Sperma perempuan selalu X. Nah, laki-laki bisa X bisa Y. Nah, kalau sama-sama X berarti perempuan. Kalau Y sama X berarti laki-laki. Maka Quran selalu betul. Jadi perempuan nggak bisa menentukan laki dan perempuan. Yang bisa menentukan adalah laki-laki bukan perempuan. Maka dia ladangnya. Tapi yang tapinya, Rek. Bibitnya bagus, tanahnya nggak bagus, tumbuhnya tanaman juga tidak maksimal. Rasulullah bersabda apa? Rasulullah bersabda,
takhayyaru linutafikum. Kamu harus milih tempat untuk tumbuhnya bibit dari dirimu. Gitu. Bibitnya darimu, tapi nanti yang merombak, yang apa? Itu ibu. Dan survei membuktikan kehebatan anak itu rata-rata dari ibunya. Rata-rata sudah itu. Rata-rata, kalaupun ada jarang. Maka kenapa kok apa namanya Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam ceritanya gimana? Saya kalau musim dingin jam 3 dibangunkan oleh ibu saya, jam 3 dengan ibu saya, dan saya direbuskan air panas untuk mandi, lalu saya dikasih jubah dan saya diantar ke masjid musim dingin, dan saya ditungguin di situ, dan saya diantarkan ke syekh yang hafal Quran sampai saya hafal Quran. Ibunya Imam Syafi'i juga sama kan ibunya? Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ibunya semuanya. Nah, tapi kalau ibunya kurang tirakat, berarti ayahnya yang tirakat. Gitu. Jangan sampai dua-duanya nggak tirakat, itu problem besar. Nah, itu. Biasanya gini, kalau ada bapaknya soleh, kok anaknya itu nggak ada yang nurut sama bapaknya, nggak niru, solehnya, alimnya, pinternya, lihat ibunya itu. Biasanya di situ. Biasanya, ini saya bukan menyalahkan ibu ya, ini kenyataan sudah. Al-um madrasatul aulad kan gitu. Al-ummu imadul bilad. Itu kalau ada kiai top, kok anaknya kok gimana lihat ibunya itu. Sebaliknya bapaknya kok biasa-biasa ya, rajin mancing misalkan. Misalkan kok anaknya pinter-pinter, oh ibunya biasanya itu, biasanya ibunya. Tapi begini, misalkan ya bapaknya itu soleh, ibunya, yang penting ibunya itu nggak apa ya standar itu cukup sebenarnya. Ya, jadi misalnya kalau ibunya itu bermasalah itu ya tergantung. Kalau ibunya cukup soleh, anaknya soleh gitu ya. Kalau pinter ya soleh. Ya tergantung. Dua-dua ini sama tuh, karena bapak soleh, ibu soleh, bapak pinter, anak pinter, insya Allah produk unggulan nih. Nah, kita harus punya produk unggulan. Saya melihat itu masya Allah ya, anak-anaknya profesor itu biasanya itu pinter-pinter memang. Ibunya dokter, hanya profesor, biasanya anaknya memang berkualitas. Biasanya rata-rata memang. Biasanya loh ini ya, biasanya. Ibunya dokter, ayahnya kok dokter, dan soleh-solehnya ini 99% yang saya lihat berhasil, yang saya lihat kenyataannya. Tapi kalau ayahnya begini, ibunya kok begitu ya, memang ada yang problem. Minimal tapi biasanya soleh aja cukup. Tapi kalau pinter enggak, soleh cukup. Saya kira demikian. Maka hati-hati ya, waspada, milih yang benar ya. Kita harus cari ladang-ladang yang subur. ya. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.